Ya. Yang saya mau tanya, kalau di dalam inspektorat sendiri proses ini kita akan melakukan pengamanan. Ya. Ini ketua kelasnya siapa? Boleh tahu? Ada ketua kelasnya? Bapak yang ganteng ini ketua kelasnya ya. Nah, jadi saya perkenalkan ya. Saya perkenalkan diri dulu saya ya. Jadi saya namanya Ismail Ramli ya, dengan beberapa pengalaman di perusahaan-perusahaan sebelumnya di swasta ya. Nah, jadi pernah di Mattel Indonesia ini yang bikin boneka Barbie mungkin kalau tahu. Kemudian PT Levi's Strauss Indonesia ini yang bikin celana Levi's, Bali Heights Panaruk yang bikin sepatu Adidas, Sion dan Dinamika. Jadi saya banyak bekerja di swasta ya, dan dari pengalaman tersebut belajar tentang ISO, menerapkan tentang ISO sehingga punya pengalaman di bidang 27001 ini. Di inspektorat dan di dinas kepegawaian sudah pernah ada ISO sebelumnya? Sudah. Ya. Bagaimana Pak Ketua Kelas? Ini anggap aja Pak Ketua Kelas ya. ISO apa sebelumnya sudah ada? 9001 2015. Bapak di makanya si Bapak tadi kelihatan dari jauh lebih ganteng juga. Oke. Yang di inspektorat sudah ada ISO sebelumnya? Sama 9001 ya juga ya. Bapak di inspektorat atau inspektorat? Kalau lihat wajahnya seperti auditor. Memang betul auditor semua ya. Oke. Nah, saya Ismail Ramli ya. Kira-kira bisa tebak ini dari mana orangnya? Dari Indonesia. Kita bersyukur Bapak Ibu, Indonesia ini luas sekali ya. Saya sudah ke Pontianak, ke Padang, ke Aceh, Medan, Lampung, Balikpapan. Luar biasa Indonesia kita ini ya. Pergi tiap kota nggak ada habis rasanya. Kira-kira dari wajah ganteng ini orang mana? Ada yang bisa bantu? Pagi-pagi ya, biar jangan terlalu kaku ya. Ada yang bisa tebak? Sulawesi. Sebelah sini ini mana yang bisa tebak nih? Sebelah sini, sebelah sini. Dari Riau akan lihat bagaimana memberikan gambaran praktis terhadap penerapan ISO 27001 ya. Kemudian juga sistem keamanannya, persyaratannya seperti apa. Kemudian resiko-resiko terhadap keamanan informasinya seperti apa, serta evaluasi kinerja berbasis internal auditnya dan tinjauan manajemen. Jadi 2 hari ini ya agendanya kita bisa lihat nanti tentang persyaratan umum dulu 27001, kemudian yang agak lama nanti adalah penjelasan klausulnya ya dari 4 sampai 10 dan ada aneksnya. Jadi kalau sudah ISO 9001 harusnya sudah mulai paham ya tentang klausul-klausulnya. Ibu, ISO 9001 ada berapa klausul Ibu? Bu Nafli ya? Kok saya tahu nama Ibu Nafli? Ada namanya ya. Ada berapa klausul di 9001? Masih ingat?
Siapa yang masih ingat? Ayo. Ada berapa klausul di 9001? Ada 10. Siapa yang jawab 10 tadi? Ibu ya. Oke. Saya dari Jakarta bawa oleh-oleh tuh. Ibu mau makan coklat berdua sama saya atau sendiri aja? Sendiri aja. Oke. Ya. Kasih aplaus ibu. Siapa namanya? Bu Ina ya. Jadi kemudian yang membedakan ISO ini dengan yang lain, aneksnya atau ada klausul-klausul tambahannya ya. Jadi itu nanti yang yang kita akan bahas lebih dalam. Kemudian besok ada tentang manajemen risiko, analisa risiko proses, dan analisa risiko aset informasi. Kalau di inspektorat kan ada data-data hasil audit ya Pak ya, benar ya? Nah itu semua aset informasi. Di kepegawaian ada data-data kepegawaian, itu aset informasi ya. Jadi mobil, rumah juga aset, kantor aset, laptop juga aset ya. Tetapi yang mengandung informasi apa saja itu kita akan bahas berikutnya ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kan sudah tahu ya organisasi namanya ISO ya. Jadi ini lembaga non profit di mana seluruh dunia itu ada perwakilannya di situ di Jenewa ya. Kalau dari Indonesia itu diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi diwakili di sana. Nah, tujuannya apa? Membuat standar-standar supaya antar negara itu kerjasamanya enak ya. Kenapa kamu produksi ini? Ini sesuai dengan standar ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Sesuai dengan standar. Kita ekspor ke luar negeri pun mereka nggak bisa tolak. Kenapa? Ini sesuai dengan standar ya. Itu tujuannya ya. Nah kemudian standar itu pun disebarluaskan ke semua negara ya, termasuk di Indonesia ya. Nah sekarang apa itu informasi ya? Semua yang mengandung nilai ya, data itu adalah informasi. Nah ini misalnya, ini ada sebuah buku agenda, surat keluar. Ini ada data-data ya, mengandung informasi ya. Jadi semua ini ada. Nah ini ada Pak Markus Mapa ya. Ini tahun 1971. Dari 1971 ya. Kenapa bukan tahun 2022 ya? Ini informasi. Siapa yang baru lahir di tahun 71? Saya baru lahir itu ya. Jadi informasi semua pernyataan, gagasan ya, data-data ya, yang dapat didengar, dilihat, dibaca, disajikan ya, itu adalah informasi. Bentuknya boleh dalam berupa buku, dalam bentuk SMS, WhatsApp, di handphone, itu semua ada informasi ya. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk hard disk, CD-ROM, website, apapun itu ya. Nah sekarang kapan keamanan informasi ini diterapkan? Apakah setiap waktu? Apakah semua tempat ya? Jika informasi yang kita olah, simpan, dan miliki itu mempunyai klasifikasi rahasia, penting, bernilai sensitif, atau kritikal. Kira-kira buku agenda ini ada data sensitif tidak? Kalau buku ini sensitif, rahasia, informasi penting. Apakah di buku ini ada yang rahasia? Bagaimana Bapak Ibu? Semua kita kunci, semua dianggap ini harus dijaga ketat? Enggak. Tapi kalau mempunyai nilai penting, rahasia, sensitif, atau kritikal ya.
di mana kebocoran, kerusakan, ketidaktersediaan menimbulkan resiko. Ya, nah, contohnya begini. Ya, terus, ya ada pencurian aset. Laptop saya hilang. Terus saya baru beli mahal itu laptopnya. Ya. Jadi kalau laptop hilang, yang sangat disayangkan itu laptopnya. Padahal di dalamnya ada data. Bapak Inspektorat baru selesai mengaudit, temuannya banyak sekali di situ. Tiba-tiba laptopnya hilang. Dipanggil sama kepala inspektorat, mana hasil inspeksi tadi? Ada, tapi laptop saya hilang. Nah, bayangkan informasi yang penting tadi sudah hilang. Ya. Ada kebakaran, yang terbakar sebuah bank. Sayang sekali ya. Kenapa? Uangnya terbakar. Nah, yang disayangkan tuh uangnya kebakar. Salah. Uang bawa ke BI diganti baru. Tapi data-data kredit, kalau saya punya banyak kredit di situ, datanya hilang. Wah, saya senang. Ya. Tapi kalau yang banyak tagihan, wah, banknya susah. Jadi data kredit, data tunggakan, data hasil inspek, data pegawai, itu semua mempunyai nilai yang sangat penting. Jadi yang kita pikirkan itu bukan uangnya yang kebakar, gedungnya yang kebakar, tetapi datanya. Bapak Ibu pernah dengar nggak Kejaksaan Agung di Jakarta terbakar waktu itu? Pernah kan? Hebat api ya, bisa cari data-data yang penting hilangnya kebakarnya. Hebat tapi zaman sekarang ini. Ya. Kemudian ada proses hacking, ya, penyadapan. Jadi hati-hati sekali. Ya, kita bisa saja ada terjadi penyadapan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat pengamanan informasi tadi? Ya, cara melihatnya dengan CIA. Nah, itu cara yang paling mudah. Confidentiality, integrity, dan availability. Ada kerahasiaan, ada keutuhan, ada ketersediaan. Ya. Jadi kalau dianggap buku ini penting, ya, buku ini penting. Waktu diminta sama kepala badan atau kepala inspektorat, mana bukunya? Cari. Loh, kenapa lama sekali? Bukunya belum ketemu. Availability, ketersediaan. Ya. Kemudian bukunya datang. Boleh lihat datanya? Begitu dilihat datanya tidak lengkap. Integrity, keutuhan, tidak utuh. Bagaimana ceritanya? Kok setengah-setengah? Tidak utuh. Ya. Kemudian begitu dilihat dari datanya, mana dokumen penting hasil inspeksi? Tidak ada. Confidentiality-nya tidak ada. Ya. Buku ini ditaruh sembarangan, orang bisa lihat, confidentiality-nya tidak ada. Kerahasiaannya tidak ada. Ya. Jadi cara menilainya bagaimana? Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak. Itu ada warna cantik di belakang. Bagaimana cara menilainya? Tadi CIA, ya, confidentiality, integrity, dan availability, ya, itu yang harus diingat. Ya. Nah, jadi dalam pengamanan ini 3 itu yang harus kita ingat. Nah, kemudian, ya, dalam pengelola keamanan informasi ini bukan produk tapi proses. Ya, ini produk SMKI nggak ada, tapi proses. Ya, proses bagaimana ini ruangan aman, ruangan di situ ada kunci, ada pintu, ya, sehingga data-datanya aman. Prosesnya bagaimana kita mengamankan. Kemudian tindakan berkelanjutan. Jadi bukan sekali pelatihan selesai
pulang habis lupa semua, tidak. Kemudian ada kontrol keamanannya, itu nanti kita akan pelajari, ya. Jadi ada cara kontrolnya. Nah, yang harus dilihat lagi adalah bisnis prosesnya atau proses kerja. Proses kerja di inspektorat seperti apa? Misalnya, kalau kami mau memanggil inspektor untuk melakukan audit, prosesnya bagaimana? Ada surat datang, Pak? Suratnya masuk ke mana? Bagian TU. Dari TU kemudian disposisi ke pimpinan. Dari pimpinan turun lagi ke level 2. Di level 2 itu ada tugas-tugas, ya. Nah, siapa yang ditugaskan? Wilayah mana yang mau ditugaskan inspektorat? Lalu inspektornya ke lokasi melakukan inspeksi. Setelah inspeksi buatlah laporan. Laporannya ini kemana? Ke pimpinan. Dari pimpinan nanti di disposisi disimpan kemana gitu kan? Itu adalah proses kerja di inspektorat. Kalau di kepegawaian, proses kerja di kepegawaian, siapa yang bisa bantu? Ibu, kepegawaian bukan? Ah, bagaimana proses kerja di kepegawaian? Surat masuk ke TU, ada minta pencatatan data-data pegawai. Bagaimana? Ada yang bisa bantu? Ayo, jangan mau kalah sama inspektorat. Nah, ibu di bagian apa? Minum kopi, ibu. Ah, suka kopi tidak? Oke. Ibu kepegawaian atau inspektorat? Inspektorat. Yang kepegawaian? Ayo, ayo. Ibu kepegawaian? Kenapa sembunyi? Ya, ya. Nah, proses kerjanya gimana kalau di kepegawaian? Sama ya, kurang lebih ya. Data apa yang paling banyak di kepegawaian? Data? Ya nanti mungkin di tahapan backup itu mungkin Pak menjelaskan ke kita supaya kita mengambil satu. Betul. Harusnya Kemenkominfo itu melakukan ISO 27 ini juga. Benar. Harusnya mereka duluan. Karena yang menyimpan datanya kan mereka duluan yang besarnya. Mereka yang harus bagus. Kominfo ini rumah besarnya. Kita rumah kecil-kecilnya di semua provinsi, ya kan? Nah, jadi mereka itu harusnya 27.001 dulu. Nah, kita di sini baru bisa aman. Ibaratnya mereka tenaga ahlinya di sana. Kalau kita ada masalah, minta tolong sama mereka. Bukan sebaliknya. Ada masalah di sana, mereka minta tolong ke kita. Tidak begitu. Nah, itu satu. Tapi yang paling penting kalau saya ya, saya nggak bisa bilang keluarga sana salah, keluarga sini salah. Tapi saya bilang saya jaga keluarga saya dulu. Ya, kalau saya kasih sesuatu, saya backup saya dulu. Ya, saya antar anak saya di sekolah, saya hati-hati dulu. Jadi Pak Kristo ke depan, apapun data yang dikirim ke Kominfo, kita punya backup sendiri. Tapi tidak boleh backup pribadi, backup dinas. Kalau Pak Kristo pindah nanti bagaimana? Tadi kan bilang data ada di tempat pribadi ya. Nah, tapi nanti sebaiknya ada satu komputer punya dinas, punya badan kepegawaian daerah dan punya inspektorat, itu bukan atas nama punya pribadi, tapi punya badan. Apa yang dikirim ke Kominfo disimpan di sini juga. Kalau problem di sana, kita punya cadangan, ya. Dan kalau terjadi kerusakan di sana, ini salah kalian. Kami sudah kirim data, jangan ini ke kami. Nah, begitu. Dan saran saya lebih bagus kita melihat ke rumah kita sendiri. Ya, apa yang jadi masalah kita 2 hari ini yang menjadi isu di Badan Kepegawaian Daerah dan di Inspektorat Daerah. Kita lihat ke rumah kita apa yang harus kita jaga. Ya, saya kalau lihat tetangga, kalian tuh begini-begini, tapi ternyata rumput sayanya yang kurang hijau gitu. Jadi rumput saya yang harus banyak sering saya siramin.
daripada saya lihat-lihat rumput tetangga, bahaya Pak ya. Nah, jadi 2 hari ini coba kita lihat apa yang kurang di tempat kita, ya. Pak Ketua Grup tadi mana? Pak Ketua Kelas, ya. Nanti masing-masing inspektorat dan badan kepegawaian mencatat apa yang harus kita perbaiki di internal kita. Kalau di luar kita banyak sekali masalah, tapi tidak sanggup kita urus, ya. Ada orang lain yang urus. Berarti satu isu sudah ada di sini, backup untuk di badan kepegawaian atau inspektorat. Itu harus jadi tugas internal. Saya terus terang nggak paham ini, selain kepala badan ada wakilnya atau Pak Sekretaris atau Bu Sekretaris di masing-masing ini. Setelah kepala badan siapa? Ada nggak sekretarisnya? Lagi nggak ada ya, nanti dicatat aja ya. Jadi ada. Ketua. Oh, ketuanya tadi ya. Ini kepala badan, itu sekretaris, saya inspektur. Kemudian ada eselon 3 di bawahnya. Iya. Nanti lengkap. Lengkap ya. Jadi silakan. Pak sekretaris. Ternyata orang penting Pak Ketua kita. Ya. Jadi masing-masing di badan kepegawaian daerah, di inspektorat sudah lihat ya. Berarti isu yang pertama, backup kita kurang. Ya, sekali lagi kita lihat ke rumah kita, prioritas pertamanya itu. Oke? Ya, kalau ada pertanyaan lagi boleh kita diskusikan. Ya. Oke, ini saya percepat aja ini tentang perubahan, nggak masalah. Nah, ya, yang bagian IT siapa saja di sini selain Pak Kristo? Yang IT nggak kelihatan itu. Coba berdiri. Bu siapa namanya? Wah, Bu Kiki, apa kabar Bu? Tangannya lambai Bu. Oke. Kenapa jauh-jauh sekali duduknya? Oh gitu ya. 2 orang cuma IT-nya. Oh ada lagi nih. Yang lain siapa lagi yang IT-nya? Jadi nanti ISO 27000 ini bukan hanya untuk IT, tetapi untuk semua bagian. Tapi kalau mau belajar lebih detail, yang IT itu boleh belajari lagi 27005, 27002. Ya, nanti hubungi Pak Ifar, hubungi saya boleh untuk belajar lebih detail dari IT-nya. Tapi kalau yang lain yang kita sekarang ini 27001 ini sifatnya general, ya, sifatnya general atau umum. Nah, sekarang saya akan lanjut. Ya, yang pertama ada beberapa yang menjadi dokumen wajib. Ruang lingkup, ya, ruang lingkup ini itu yang tadi kita bahas, rumah kita. Berarti ruang lingkup penerapan kita adalah di Badan Kepegawaian Daerah NTT, misalnya begitu. Yang satu lagi ruang lingkupnya di Inspektorat Daerah NTT, gitu ya. Nah, Provinsi NTT itu adalah ruang lingkup, ya. Pak Ketua Kelas nanti masing-masing ini harus mencatat ya, apa yang menjadi ruang lingkup itu dicatat. Kemudian kebijakan, ya, kebijakan itu nanti ada pernyataan-pernyataan tentang kebijakan, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Oke. Kemudian ada dokumen asesmen risiko dan dokumen risk treatment. Ya, nanti kita akan belajar juga. Lalu ada statement of application, ya, pernyataan penerapan dan bukti kompetensi, serta dokumen-dokumen bukti penerapan. Jadi yang dilihat nanti, kita sudah menerapkan belum? Mana penerapannya? Nah, itu yang akan dilihat dalam proses 27001. Ini dokumen wajibnya. Jadi masing-masing inspektorat dan kepegawaian mencatat apa yang wajib. Kemudian ada
dokumen perencanaan dan pengendalian. Ya, kalau di kita ada apa namanya? Ada KAK di awal tahun apa RKAP ya? Ada RKAP, rencana kerja anggaran. Nah, namanya mungkin seperti itu. Nah, itu dia perencanaan ya. Kemudian bukti-bukti penilaian risiko, ya, bukti penanganan risiko, serta monitoring dan pengukuran, ada audit, ya, tinjauan manajemen, serta kalau ada yang tidak sesuai dan koreksinya. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang nanti wajib, ya, dalam beberapa hari ke depan dibantu oleh saya dan Pak Ipa nanti ini kita harus ada, ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah pernah menerapkan 9001 harusnya tidak begitu sulit lagi, ya. Kemudian klausulnya sama seperti di 9001, ya. Klausulnya seperti ini, ya. Ini saya nggak bacakan satu-satu, tapi di sini aja nanti. Nah, ada konteks organisasi, ya. Jadi di konteks organisasi ini kita harus paham apa yang menjadi konteksnya kita, harapan pihak terkait, serta sistem manajemen keamanan informasi seperti apa. Itu nanti kita akan buat. Kemudian kepemimpinan dan komitmen, serta kebijakan, peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Ini terkait dengan klausul 5 leadership. Kemudian ada perencanaan, ya, terkait dengan pengendalian risiko dan rencana pencapaiannya. Oke. Bapak Ibu semua dapat materi ini? Dapat ada ya? Oke, jadi nanti bisa ditanyakan langsung kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian tentang dukungan atau support, ada sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, serta documented information. Kemudian di klausul 8 operasional, ada pengendalian operasional, asesmen risk, keamanan informasi, serta cara penanganannya. Di klausul 9 ada evaluasi kinerja, ya, pengawasan, audit internal, tinjauan manajemen, serta klausul 10 improvement, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa modelnya. Nah, yang beda ISO ini dengan yang lain, ini banyak aneksnya, ya Pak Kristo ya, serta yang ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, ada subkontesmen cara melakukan penilaian asesmen. Jadi semua aturan-aturan, peraturan gubernur, peraturan dari BAKM, mungkin peraturan dari Inspektorat Pusat, ini semua harus didata. Ya, kalau Pak Ketua Kelas ini dari Inspektorat BKD? BKD, Pak siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf, oke. Jadi nanti masing-masing tim dari Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah mencatat peraturan-peraturan yang ada. Dan saya yakin ini sudah ada semuanya pasti, ya. Ini yang diminta di ISO. Jadi sekali lagi ISO itu top, bukan hanya ISO top, tapi juga memuat aturan-aturan dari yang ada di setempat atau di instansi masing-masing. Nah, kemudian istilah-istilah, ya, nanti istilah-istilah yang ada itu, apakah itu istilah di inspektorat, apakah itu istilah di Badan Kepegawaian Daerah, itu silahkan didata, ya, masing-masing kelompok itu mendata. Misalnya kalau di inspektorat itu ada istilah hasil asesmen misalnya atau apa gitu, itu dicatat istilahnya itu maksudnya apa. Kemudian laporan asesmen, ya. Jadi semua istilah yang ada di masing-masing ini harus kita data supaya pemahamannya sama. Jangan sampai nanti yang satu bilang begini, yang lain bilang begitu, padahal yang dimaksud sama. Hasil audit, apa itu hasil audit? Hasil audit adalah serangkaian penjelasan hasil temuan, gitu. Kira-kira gitu istilahnya misalnya. Itu dicatat di masing-masing. Jadi di Badan Kepegawaian, di Inspektorat, silakan nanti semua
namanya istilah yang ada dicatat. Oke. Berikutnya adalah konteks organisasi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan memahami ya isu internal dan eksternal yang relevan di tempat kita? Ya. Di dalam konteks organisasi ini kita diminta untuk paham apa harapan dan kebutuhan pihak terkait. Ayo kita ini, kira-kira di badan kepegawaian konteks organisasinya apa? Ada yang bisa bantu? Ibu yang berkacamata. Inspektorat boleh. Di inspektorat kira-kira apa yang menjadi konteks organisasinya? Ya, apa yang isu internal dan eksternal yang ada apa kira-kira? Bisa? Misalnya begini, ya, di inspektorat, ya, konteks organisasinya adalah menangani proses inspeksi atau audit. Nah, isunya adalah banyaknya proses audit atau inspeksi ke proyek-proyek yang kritikal misalnya, ya itu menjadi isu. Kemudian yang menjadi isu lain adalah tidak ada penyimpanan data misalnya, ya tadi kan kita udah lihat salah satu isunya adalah tidak ada proses backup data misalnya, ya. Kemudian apa harapan pihak terkait? Harapannya adalah bagaimana data-data kita itu tersimpan dengan aman, bagaimana data-data kita itu kapan saja diambil itu bisa didapat dengan cepat, ya. Itulah yang menjadi konteks organisasi. Makanya di ISO itu nggak bisa kita copy punya orang lain taruh ke tempat kita. Karena apa? Isunya, konteksnya beda-beda, ya. Nah, kalau di kepegawaian kira-kira apa yang menjadi konteks organisasinya? Menyiapkan data pegawai yang baik. Itu salah satunya. Kemudian ibu ada isu nggak misalnya asesmennya di sini bu ya? Di sini. Kemudian orang yang diakses banyak nggak? Banyak. Banyak. Sering terjadi tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak cukup. Kita membagi. Sudah dibagi ya? Oke, bagus sekali ya. Apa harapan pihak-pihak terkait proses tersebut? Semua ASN mengetahui kompetensi. Itu dia diminta harapan dan kebutuhan pihak-pihak terkait. Apa harapan misalnya dari Pak Gubernur adanya badan kepegawaian bisa membina atau menilai kompetensi daripada ASN yang ada di sini gitu ya. Nah, itu harapannya. Kemudian terkait dengan keamanan informasi, apa kira-kira harapannya? Kompetensi yang sudah didapat, datanya boleh hilang atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh hilang. Itu adalah harapan. Nanti dalam proses di ISO, kalau harapannya datanya jangan hilang, bagaimana cara nyimpannya? Di inspektorat, kira-kira apa harapan dan pihak-pihak terkait? Ada yang bisa bantu yang lain? Ibu yang baju biru, ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Pak, sebelum menjawab. Boleh. Berarti semua pekerjaan kita, Ya. tugas pokok itu. Jadi nanti yang kan kelompok inspektorat akan membuat. Jadi mulai dari isu, semua pekerjaan yang harus kita kerjakan kan, item-itemnya, kemudian harapan untuk pekerjaan itu kita harus buat satu persatu. Betul sekali. Identifikasi satu persatu. Iya. Oke. Jadi yang menjadi isu, kalau kerjaannya, saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan tiap hari, betul kan? Tetapi yang menjadi isu itu apa? Seperti Ibu bilang tadi, data hilang. Itu menjadi isu kan? Itu menjadi fokus. Ya, hasil audit tidak tahu taruh di mana misalnya. Misalnya di tempat lain laporan itu udah menggunung, sudah banyak sekali
lemari penuh, itu menjadi isu internal. Bagaimana kita mau jaga keamanan informasi? Kertas laporannya sudah tumpuk semua. Di inspektorat seperti itu enggak ya? Bagaimana? Untuk sementara tidak rapi. Maksudnya apa ini? Maksudnya data yang hard itu sudah tersusun rapi. Yang hardnya kemana? Di data, di tempat kita. Masih ada? Tempatnya masih ada? Nah, di tempat lain menjadi isu internal, menjadi masalah internal. Kenapa? Lemari kami sudah penuh, Pak. Itulah menjadi isu internal. Isu eksternalnya apa? Itu yang dibilang Pak Kristo tadi. Web kami diserang, ya, web kami down. Itu isu dari luar. Yang Ibu bilang tadi, data kami kirim ke gubernur di tengah jalan bocor. Itu isu dari eksternal. Semua itu kita data yang menjadi masalah. Masalah itulah yang kita harus selesaikan. Ada yang kita bisa selesaikan internal, ada yang kita nggak bisa selesaikan. Tapi dari beberapa jam kita ketemu tadi, saya bisa lihat salah satu masalahnya tadi, data hilang, data tidak di backup. Itu menjadi isu internal. Kata Pak Kristo, webnya diserang, itu menjadi isu eksternal. Di kepegawaian, apa yang menjadi isu internal? Teman-teman kepegawaian jawab. Ayo. Sensor penilaian. Oke, pastinya di sini. dianalisa. Ya, analisa. Dikembalikan ke OPD yang bersangkutan. Kepada media yang bersangkutan. Lalu datanya disimpan di sini atau di mereka? Di sini ada, di mereka ada. Iya, betul. Itulah prosesnya ya. Jadi pasti ada perencanaan, ya. Untuk tahun ini kita mau inspeksi di mana aja. Begitu juga di kepegawaian. Tahun ini rencana mau asesmen UPD apa saja. Pasti ada perencanaan, betul ya? Kemudian proses penilaiannya, asesmennya. Kemudian tadi dicek, ya, dinilai Bu ya, benar kan? Kemudian nanti dikembalikan kepada UPD masing-masing mau diapain, kompetensinya seperti apa. Lalu tahun berikutnya di plan lagi. Bisa dipahami? Ya, karena kita sudah menjalaninya. Semua UPD, UPTD, proses kerjanya ISO-nya sama. Ya, di 9001 juga seperti ini. Ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya. Ibu silakan. Tadi proses satu kegiatan saya di inspektorat untuk pemeriksaan ada namanya pemeriksaan khusus. Yang saya mau tanya, kalau di dalam inspektorat sendiri proses ini kita akan melakukan pengamanan. Tapi ada tahapan hasil pemeriksaan, contohnya pemeriksaan khusus. Itu akan naik ke gubernur melalui asisten, sekretaris, Pak Wagub, Pak Gubernur. Nah, yang saya ingin tanyakan, nanti kita akan berproses untuk melakukan pengamanan informasi. Bagaimana dengan pengamanan informasi yang di luar kita? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Saya bawa juga untuk Ibu karena sudah mau bertanya. Terima kasih. Berdua bagi dua atau sendiri? Sendiri, Pak. Sendiri. Oke. Kecil sih. Besok kita bawa yang besar ya, Pak Imar ya. Nah, nggak bisa bagi-bagi. Jadi Bapak Ibu, ISO 27 ini tergantung skopnya. Tahap ini skop kita adalah di inspektorat dan kepegawaian. Jadi kita jaga rumah kita dulu. Jadi apapun cerita keluarga kita, rumah kita, dinas kita, UPD kita, itu yang kita jaga dulu, ya. Sehingga di tempat lain kita belum tentu bisa sepenuhnya menjaga, ya.
Tetapi kalau sudah kita kirimkan ke pihak luar, maka itu bisa juga dijaga. Ya, mirip-mirip begini Ibu. Kalau Ibu buka rekening di bank, dia selalu minta dan kirim password secara terpisah. Nah, jadi sama dokumen-dokumen itu nanti, itu kan saya nggak tahu kalau di sini ya, apakah itu ada pakai segel atau tidak untuk yang khusus atau penting. Ya, kalau berupa dokumen kertas, maka itu ada baiknya pakai segel sehingga hanya orang tersebut yang boleh buka. Kita kalau beli makanan kan dibilang jangan terima kalau segel rusak. Kira-kira begitulah keamanan informasi. Ya, jadi kita kirim kepada ini dikirim bersamaan atau satu bertingkat. Jadi satu dokumen, tapi nanti disposisi ya. Para. Jadi bisa Bu. Untuk dokumen pentingnya, kalau itu hanya untuk gubernur, maka itu disegel dan hanya boleh dibuka oleh gubernur. Yang lain tidak boleh buka. Tunggu Pak. Sebelum ke gubernur ada ke asisten, Ya, ke sekretaris daerah, ya. Bapak Wakil, baru Bapak Gubernur. Jadi ada 4. Ada 4 ya. Semua ikut baca atau tidak? Ikut. Nah, kalau ikut baca, maka dikasih keterangan bahwa dokumen ini hanya untuk dibaca oleh ini. Apabila dibaca oleh pihak yang lain, maka di luar tanggung jawab kami. Itu namanya disclaimer, pernyataan kita. Nah, itu boleh. Atau cara yang lain, semua kan dibaca 4 orang, tapi dibuat 4 surat, semua disegel. Hanya orang tertentu yang boleh buka segel. Kalau zaman dulu dikasih segel warna merah Pak ya, kayak di materai atau apa gitu. Kalau zaman dulu atau dikasih ini seperti lem karet atau apa itu. Nah, tapi kalau sekarang memang satu dokumen aja, itu bisa dikasih pernyataan penting, hanya boleh dibuka oleh ini dan ini. Dan sebaiknya juga kalau menurut saya itu dibawa langsung, tidak boleh dikirim melalui orang lain. Karena orang lain begitu nih, ini Pak rahasia loh Pak, dia baca juga. Ya, nanti dikasih ke orang lain, nanti ini rahasia loh Pak, baca juga gitu. Tapi kalau kita yang antar, Pak ini hanya untuk Bapak baca, selesai parah kita ambil, kasih ke yang lain, ke atasan lagi berikut, sampai ke gubernur nanti. Kalau udah di gubernur, kita udah selesai. Kira-kira begitu Pak. Ya. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita pikirkan nanti ya. Saya lanjut dulu. Pak Ketua Kelas, kita ada break atau langsung sampai jam berapa? Nanti break jam 9, jam 10. Jam 10, jam saya nanti jam 9. Oke. Nanti Pak Ketua kasih tahu Pak ya? Siap. Oke. Nah, sistem manajemen keamanan informasi untuk 27001 ada persyaratan-persyaratannya, kemudian nanti berbasis kontrol yang dirancang untuk ya menyaring resiko. Ya. Nah, ini dia. Jadi keamanan informasi itu terdiri dari 3 ini: confidentiality, integrity, dan availability. Bapak Ibu selalu mindsetnya, pola pikirnya sama seperti Ibu Mia tadi. Ini bagaimana confidentiality Bu ya? Nah, bagaimana confidentiality nyampe ke asisten, ke wagub, ke gubernur? Ini bagaimana cara kita confidentiality-nya? Terobosannya menurut saya itu tadi yang paling mudah. Ada satu messenger, bawa suratnya, dia setelah dibaca disposisi, ambil lalu ke yang berikutnya. Karena yang sangat rahasia itu pasti benar-benar rahasia temuannya, sehingga harus dilakukan istimewa. Menurut saya begitu Ibu. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kita berbicara tentang rahasia data ini yang Bapak maksud ini di
berbicara ketika data itu sudah selesai diproses atau sementara diproses itu sudah harus ada kerahasiaan? Pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah setelah selesai kita proses atau sedang berproses atau sebelum berproses? Jadi begini, nanti ya dalam 2 hari ini kita belajar menentukan sendiri mana yang rahasia, mana yang tidak, mana yang availability-nya tinggi, mana yang integrity-nya tinggi. Jadi semua itu ditentukan oleh kita sendiri, instansi kita yang menentukan. Contohnya seperti pernyataan Ibu tadi, ada audit khusus. Apakah audit khusus ini melakukan OTT pakai bilang-bilang atau enggak? Itu dia sudah confidentiality. Kapan perginya? Kasih tahu? Enggak, confidentiality. Itu kan belum Pak ya. Begitu sudah ditangkap, siapa yang ditangkap malah dibuka. Kan orangnya ketangkap kan? Orangnya nggak ditutup mukanya tuh, nggak confidentiality. Tapi diam-diam kesananya confidentiality. Tetapi si KPK dalam waktu 1x24 jam harus sudah bisa menyatakan kasusnya apa, mana buktinya. Kalau pas ditangkap katanya ada uang 5M tertangkap, tapi waktu ditunjukkan ke wartawan uangnya tidak ada. Availability-nya mana? Kok nggak tersedia data-datanya? Itu tidak boleh. Kemudian ternyata kasusnya nggak bisa dijelaskan integritinya. Jadi selalu bicaranya confidentiality, integrity, dan availability. Lain dengan case yang Ibu tadi bilang, waktu sudah ada hasil, ini rahasia, ya Bu ya. Ini ada proses pemeriksaan, diumumkan tanggal sekian inspektor akan datang. Tidak rahasia pengumumannya. Inspektornya datang, tidak rahasia, semua diaudit. Tapi hasil temuannya nggak boleh dibaca semua orang. Dikirim sampai ke gubernur, confidentiality-nya tinggi sekali. Nanti kita akan belajar menentukannya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ada yang setelah proses confidentiality-nya harus dijaga, ada yang dari sebelum proses confidentiality juga sudah dijaga. Keamanan informasinya yang penting sekali, ya. Informasi sebelum proses dan tadi Ibu informasi setelah proses. Jadi bagus sekali contohnya Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan ya. Oke, ya. Jadi kerahasiaan yang menjamin, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Integrity adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin yang berwenang. Kemudian availability, tersedia pada saat dibutuhkan. Ini di dua-duanya. Mana laporan hasil audit tahun lalu? Dicari, nggak ketemu. Availability-nya, ketersediaan datanya kok susah, ya. Ternyata sudah dipertimbangkan. Tahu Bapak Ibu dipertimbangkan? Pak Ketua tahu, ya. Sudah ditimbang di kilo jadi bungkus gorengan laporannya itu. Nah, jadi tidak tersedia lagi. Kalau di kepegawaian hasil kompetensi yang namanya Husni 3 tahun lalu, mana bukti kompetensinya? Dicari datanya, kok nggak ada datanya? Apa yang terjadi? Datanya nggak tahu taruh di mana. Ya, nah availability-nya. Begitu dapat datanya, ternyata namanya benar, tapi alamatnya salah. Integrity-nya, ya, namanya benar, tapi alamatnya salah. Jadi datanya itu tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita di keamanan informasi. Ya, nah, risiko terhadap informasi adalah kemungkinan
nanti kalau terjadi kebocoran kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Jadi ada resiko-resiko. Data-data pegawai Ibu disimpan berupa apa? Kertas? Sudah soft copy. Data-data inspektorat hasil inspek berupa apa? Soft copy atau hard copy? Dua-duanya. Pak, data 7 tahun lalu kalau dilihat masih utuh atau sudah ada yang dimakan raya? Per cek 7 tahun lalu masih ada? Belum dimakan raya? Masih ada? Bagus. Nah, itu dia ya. Jadi integritinya harus semua dipertimbangkan. Ya, yang soft copy kalau kita mau ambil datanya bisa dengan cepat? Bisa. Nah, luar biasa ya. Jadi jangan sampai nanti data yang disimpan pas ditarik ke di komputer lama atau enggak tersedia, availability-nya enggak ada ya. Kemudian hati-hati dibongkar oleh orang lain sehingga confidentiality atau kerahasiaannya menjadi hilang ya. Ini saya lanjutkan aja. Nah, apa manfaat daripada 27001 ini? Kredibilitas. Kalau kita sudah menerapkan 27001 ini, diharapkan kredibilitasnya lebih baik ya. Kenapa? Kita nggak sembarangan lagi dalam menangani data. Kemudian menunjukkan integritas data dan sistem. Kita rapikan, kita tempatkan yang baik sehingga integritas datanya bagus. Kemudian mengurangi risiko penipuan, kehilangan dan pengungkapan. Ya, jadi kemungkinan hilangnya jadi kecil. Kemudian adanya komitmen, ya, komitmen terhadap keamanan informasi. Jadi ini komitmen nggak bisa hanya di kepala aja, di kabadan atau kepala inspektorat, tapi di semua personil yang ada di tempat ini. Silakan Ibu. Yang tadi, terima kasih. Yang tadi ditanyakan itu kan hak, data hak. Nah sekarang pengalaman di inspektorat pernah terjadi kehilangan informasi. Ya. Jadi ini informasi yang bisa diketahui masyarakat, kita sampaikan melalui media. Ternyata terjadi kehilangan karena ada hubungan antara inspektorat dengan namanya Dinas Informasi dan Komunikasi. Kejadiannya di server mereka. Nah, pertanyaannya hampir sama dengan tadi. Di sana pastinya kan ada orang yang mengatur tentang sistem ini. Hal apa yang paling penting yang bisa inspektorat buat supaya walaupun kita mengamankan data di inspektorat, tapi wajib kita komunikasi dengan dinas yang lain, maka harus ada 1-2 langkah yang bisa Pak berikan informasi buat kita, karena kita pernah kehilangan informasi itu bukan karena di kita tapi di dinas yang lain. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, kita harus jaga rumah kita dulu. Jadi informasi di kita itu harus sudah aman. Yang kedua, ketika kita berikan, itu sebaiknya memang mereka diingatkan. Ya, kita nggak bisa jaga rumah tangga orang, betul nggak Bu? Nggak bisa kita jaga. Tapi paling nggak kita ingatkan, data ini penting, rahasia. Kalau perlu bikin tertulis pernyataan dan minta tanda tangannya. Kemudian, apakah ketika hilang tadi kita punya backupnya nggak? Tidak punya. Ya Bu? Tidak punya. Itu salah di rumah tangga kita. Jadi sekali lagi, Tunggu. ah, Risto ada enggak ya? Risto, karena itu saya tidak terlalu mengetahui tentang IT. nggak apa-apa. Jadi ada namanya Risto, mungkin dia sedikit menjelaskan Boleh. tentang kehilangan itu, Ya. sehingga pada saat kita mengamankan ini, kita harus melakukan tahapan seperti apa, karena SOP-nya nanti kita buat. Ya. Risto, Pak Risto, Ada Pak Kristo. Wah, ganteng sekali orangnya.
Kominfo untuk pengelolaan server itu dikelola sesuai dengan aturan. Jadi masalah yang ada di inspektorat itu adalah di mana kita membangun website dan servernya ada di Kominfo. Oke. Di dalam website itu kita memuat informasi-informasi terkait pemeriksaan yang kita lakukan, itu di kabupaten maupun di provinsi, yang semua datanya disimpan di Kominfo. Jadi kita hanya admin saja. Ya, kita menggunakan itu. Jadi karena ada satu persoalan, data kita yang ada di Kominfo itu hilang semua karena website pemerintah provinsi itu di-attack. Itu informasi dari admin yang ada di Kominfo. Jadi semua data-data kita yang ada di server itu hilang. Rusak. Jadi kurang bagi informasi, sehingga kita tidak bisa membackup karena kita tidak diberi akses untuk membackup data atau masuk ke simpanan mereka. Jadi Nutriso menyimpan data di sana, tapi tidak punya backup di sini. Kalau untuk backup kita pribadi ada di komputer kita. Tetapi kan ini kan kita itu ke database mereka, Pak. Sudah tersistem di sana. Betul. Jadi kalau kita mau ini upload kembali berita, maka kita upload ulang. Sehingga kalau manajemennya ada di kita, paling tidak kan kita sudah ada database-nya, tinggal kita upload ulang di sistemnya, kita instalasi ulang dengan kita instalasi database. Dengan bukan database-nya, kita tidak perlu ikut ulang lagi. Jadi terima kasih.